Baik, kita lanjutkan terkait dengan ejaan bahasa Indonesia. Saya kali ini akan membagikan materi yang sudah diterbitkan oleh eh, Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Jakarta pada tahun 2014. Ya, pada tahun 2014. Nah, ini seperti ini bukunya. Ini buku yang ditulis atau diterbitkan pada tahun 2015. Praktis berarti sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang menggantikan EYD, ejaan yang disempurnakan, yaitu mulai berlaku pada tahun 2015. Nah, ini adalah bukunya. Menariknya, buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud. Ya, tapi istilahnya saya suka, istilahnya ada contoh-contoh yang menggunakan istilah ilmu hadis. Nah, ini berarti penulisnya ini kelihatannya ya orang yang pernah belajar ilmu hadis lah, entah itu banyak atau sedikit. Misalnya ini, dikasih contoh kita di bagian awal, ada satu paragraf yang kemudian kita ditantang untuk menganalisis ya, kekeliruannya gitu ya. Misalnya ini, adapun bagian kedua, bagian bawah yaitu catatan kaki, maka ia berfungsi sebagai penjelasan dari bagian pertama atas. Ya. Yang kedua, di dalam bagian ini saya mentahrid hadis-hadis yang saya bawakan pada bagian pertama dengan menerangkan lebih jauh tentang lafaz SH gitu ya, dan jalan-jalan periwayatannya, ditambah dengan penjelasan tentang sanad syahid dalam kurung penguat, ujian dan celaan ulama pada perawi, juga pensahihan. Nah, ingat pensahihan gitu. Dan pendaifan, ya, pendaifan sesuai dengan ketentuan ilmu hadits, TS. Ya. Ini seringkali orang menulis hadis itu hadites, bahkan ada yang hadiset, ST gitu. Ada yang menulis hadit. Nah, ini kalau nggak ada PUEB, nggak ada panduan umum ejaan bahasa Indonesia, ini bisa kacau, semua menulis jadi nggak pas. Nah, itu nanti berlaku juga dalam penulisan program studi. Nah, di Indonesia ini masih belum seragam program studinya, meskipun IAIN atau UIN itu ketika nulis prodinya itu masih ada yang hadis, ada hadites gitu, ada yang hadis, ada yang haditeh. Nah, ini kawan-kawan yang kemarin katanya daftar CPNS itu pada bermasalah ijazahnya hanya gara-gara beda TS, TH, sama ST, sama S gitu saja. Komputernya nggak nerima. Nah, itu kerugiannya kalau kita nggak mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku. Oke, ini contoh bisa Anda amati, Anda pause, Anda jeda sejenak untuk mengamati kalimat ini. Kemudian di kalimat kedua, materinya sudah saya share di Google Classroom. Anda bisa lihat kalimat yang sama, tapi sudah dengan sedikit sudah sedikit perubahan ya, ada perubahan. Misalnya di sini mentakhrij syahid penguat penyahihan. Nah, tadi pensahihan tadi ya. Tulisannya tadi kan pensahihan. Pensahihan kalau bahasa mungkin maksudnya itu begitu, pensahihan sehingga ditulis pensahihan. Nah, ini sudah dikoreksi menjadi penyahihan, pendaifan. Apa maksudnya pendaifan? Mungkin orang nggak paham, tapi bisa Anda cek apakah itu di bahasa Indonesia sudah diserap atau belum. Ya, dhaif itu. Ya, kalau dalam istilah bahasa hadis kan dhaif gitu. Sehingga tadi tulis pendelaifan, nah, ada apostrofnya. Kalau ini pendaifan, nah, pendaifan. Jadi pendaifan kita tulisannya sudah berubah. Itu menyesuaikan PUEB. Nah, ini contoh kekeliruan yang ditampilkan di sini. Ada jumlah kata, ini nomor 1 tadi, ya, nomor 1 ini.
Nah, ini kan keliru ini nomor 1. Jumlah kata. Ya. Kemudian ini pembetulannya. Adapun bagian kedua, di sini di garis bawah, maka iya. Di sini maka ianya sudah nggak ada. Adapun bagian kedua, berfungsi sebagai penjelasan. Nah, kalau di sini maka ianya sudah hilang, dibuang. Jumlah kata dapat dihemat. Ini pemborosan, maka iya, nggak perlu. Nah, kalau bahasa lisan sih nggak masalah. Ya. Tapi kalau bahasa tulis, nah, itu sebisa mungkin untuk diminimalisir. Bahasa lisan pun, kalau lisannya itu dalam forum formal, ini biasanya juga agak dipermasalahkan. Kalimat dipecah agar komunikatif, itu nomor 2. Ini di dalam bagian ini saya mentakhrij hadits, ini masih hadits juga ini ya. Ini yang nomor 1, belum dibetulkan betul. Lafaz tadi itu ada lafal, nah, ini hadis-hadis sudah ya. Di dalam bagian ini saya mentakhrij hadis-hadis yang saya bawakan pada bagian pertama. Oke, silakan nanti Anda baca keterangannya ini, ya, bahwa di situ kalimat ada yang perlu dipecah agar komunikatif, ya, kemudian tidak kurang dari 16 kesalahan ejaan terdapat dalam tulisan pendek tersebut, termasuk penggunaan tanda koma. Nah, jadi ada banyak tanda koma yang digarisbawahi, itu kesalahan-kesalahannya. Salah satu contoh salah tulisnya adalah di sini mentakhrij. Nah, ini tadi yang takhrij itu kan bahasa asing, bahasa hadis, bahasa ilmu hadis yang masih asing gitu. Nah, sehingga tetap ditulis miring, kemudian di imbuhannya di sini itu dikasih tanda penghubung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Hadites, nah itu ini sudah diserap menjadi bahasa Indonesia sehingga hadis-hadis saja, lafaz, ya, meskipun dalam bahasa transliterasinya itu boleh jadi lafaz ini betul dicetak miring begitu, tetapi ini kan tulisannya bahasa Indonesia dan sudah diserap bahasa Indonesia menjadi lafal. Nah, syahid menjadi syahid, tidak perlu miring gitu ya. Oke, ini terkait dengan penulisan huruf ya. Bagaimana cara menulis huruf-huruf dalam bahasa Indonesia atau kata, ya, menyimbolkan kata, bunyi, menyimbolkan bunyi dalam kata berbahasa Indonesia. Ini sejarahnya, ejaan dan transliterasi. Nah, transliterasi itu berkaitan dengan mengalih aksarakan bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Ingat, kita sebagai akademisi di prodi yang ada di rumpun ilmu usuluddin atau ilmu keislaman, sangat sering pastinya akan mengutip ayat dan hadis yang berbahasa Arab tentunya. Kemudian kita ingin menampilkan bagaimana cara membaca itu. Nah, maka cara membacanya di sini ada pedomannya. Nah, untuk mengalih bahasakan agar kalimat Arab itu bisa dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maka ada pedomannya. Ya, dibunyikan apa adanya seperti bahasa Arabnya, cuma aksaranya diubah menjadi aksara Indonesia. Maka disebut transliterasi, alih aksara. Nah, ini beda dengan kata translate. Translate, menerjemah. Kalau ini bukan menerjemah, tapi transliterasi. Jadi trans itu mengalihkan, literasi ya huruf atau aksara. Jadi hurufnya saja yang dialihkan dari huruf abjadun itu huruf alif ba ta dialihkan menjadi ABC. Nah, ini bagaimana caranya? Itu ada pedomannya yang sudah ditetapkan oleh berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 tahun 1987. Nah, nanti silakan diunduh. Itu penting. Menulis skripsi, menulis penelitian apapun, makalah termasuk. Nah, itu harus kalau pengen mengalih aksarakan ayat atau hadis, maka harus mengacu pada pedoman yang baku. Sebenarnya banyak yang mengeluarkan pedoman-pedoman pengalih aksaraan begitu. Biasanya setiap lembaga punya pedoman sendiri. Bahkan ada pedoman yang diakui secara internasional, misalnya Turabian Style, ada
pedoman dari Chicago dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan dipilih. Yang penting adalah dalam melakukan pengalih aksaraan itu adalah eh, apa namanya konsistensi dari awal sampai akhir harus menggunakan itu. Jangan sampai bab 1 menggunakan pedoman Kemenak, bab 2 menggunakan pedoman dari lembaga lain. Nah, itu yang nggak boleh. Oke. Baik, itu seputar ejaan untuk tahap kedua, dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, insya Allah terkait dengan pemakaian huruf.